Semua tapi kita panjangkan waktunya 3 minggu. Laporan kemarin 2 minggu. Ternyata begini. Akhir ada yang terima nggak mau hadir, macam-macam lah. Jadi kalau 3 minggu kan kita nggak ada alasan lagi. Jadi kita mundur sidang ini 3 minggu hari yang sama tanggal 22 Februari 2024. Kita sudah kembali ya. Pemerintah pada terus kita mau mengganti untuk memanggil kembali pihak-pihak yang tadi belum hadir ya. Pihak yang sudah hadir tidak dipanggil kembali dan kembali pada persidangan tersebut kita kasih. Sebelum kami tutup sidang ada yang mau sampaikan apa? Saya kan tutup ya, Bapak. Akhirnya sidang selesai ditutup. Terima kasih. Kurang lebih sekarang sidang yang ke-6 dari awal pertama panggilan ke-6, agenda panggilan ke-6 sih ya. Tapi ternyata masih memerlukan waktu, belum cukup juga karena kita dengar bersama barusan keterangan dari pengadilan menyatakan bahwa dari yang di luar Pulau Jawa masih membutuhkan waktu. Jadi kekurangan waktu. Jadi kalau kemarin masih ada alasan-alasan tertentu yang oke kita masih bisa terima, sampai alasan sekarang pun ya kita masih bisa berlogowo lah ya, dalam artian kita cukup paham karena turut tergugat itu ada beberapa diantaranya di luar Pulau Jawa, yaitu Kalimantan, ada yang di Medan, Samosir dan semacam-macam lah. Sehingga kalau pengadilan masih minta waktu sampai 3 minggu ke depan, ya kita apresiasi juga lah. Dan mungkin di sini juga pengadilan alhamdulillah sudah mempertimbangkan, bahkan sudah memberikan jawaban yang cukup signifikan buat kami yang bisa kami minta pembuktian 3 minggu ke depan untuk bisa jadi realisasi buat kita semua. Bagi kami sih, datang atau tidak tergugat, kita tidak ada pengaruh, ya, tidak ada pengaruh apa-apa, karena itu semua adalah aturan main dan prosedur yang harus ditempuh oleh masing-masing pihak, baik kami sebagai penggugat ataupun oleh tergugat itu sendiri. Konsekuensinya seperti apa? Hanya pengadilan yang memberikan fasilitas kepada kami. Nanti akan ada jawaban dan keputusan itu nanti akan diambil setelah kami berkoordinasi, dan kalau itu memang dianggap cukup, kenapa tidak? Dan makanya kami tegaskan dengan ataupun tidak ataupun tanpa tergugat, kita intinya dalam posisi di sini yang benar, kan begitu. Jadi kalau misalnya mereka datang, syukur alhamdulillah. Tidak datang berarti mereka sudah mengukur, bahkan sudah mempertimbangkan bahwa mereka itu tidak menggunakan hak jawabnya dan berarti menyetujui gugatan kami. Jadi untuk sidang selanjutnya apabila dari tergugat 2 hadir dengan panggilan yang terakhir kepada beliau, maka sidang agenda ini masuk ke agenda mediasi. Kalau beliau tidak hadir, karena di sini ada tergugat 3 yang selalu hadir, kemungkinan kita akan mediasi dengan tergugat 3. Namun yang pada intinya, pada pokoknya kita ada kepentingannya dengan tergugat 2 dan tergugat 1. Untuk selanjutnya kalau tidak akan ada perstek, karena di sini sudah ada beberapa tergugat dan turut tergugat yang hadir. Sebelum masuk persidangan, beliau nampak hadir di sini pengadilan, tapi dengan kepentingan yang kami tidak tahu. Ya, menurut informasi Monang hadir di sini itu karena dia mewakili sebagai kuasa hukum dalam persidangan perceraian. Nah, itu apakah ini hanya saya dapat informasi juga dari masih dari orang pengadilan bahwa pada saat Senin itu dia hadir, hanya dalam konteks yang berbeda perkara. Nah, ini juga jadi tanda tanya juga buat kita, kenapa di hari ini dia tidak hadir. Ya, cuman kita kembalikan lagi kepada kebijakan dari pengadilan, apa yang akan dilakukan, karena dia sudah terima 2 kali dan menolak.
Itu dan ya. Jadi mungkin tinggal sekali lagi setelah itu berjalan normal. Itu kalau memang dia tidak hadir, ya tetap berjalan acaranya, karena kalau kita lihat semuanya sudah layak. Artinya semua sudah dipanggil, ada yang sudah dipanggil tidak hadir, ada yang sudah dipanggil memang artinya menolak. Tapi artinya bahwa surat panggilan itu sudah nyampe, hanya ketidakhadiran mereka juga dengan tanpa alasan. Ya kita lihat aja, kita berjalan sesuai acara. Ini berjalan, nanti mungkin 3 minggu ke depan kita akan melihat apakah ini langsung ke pokok perkara atau mediasi. Nanti itu kita lihat dari 3 minggu yang akan. Kami dari kantor hukum Barister sebagai kuasa dari klien-klien kami hanya ingin istilahnya mengupayakan, memaksimalkan bahwa proses pengadilan ini berjalan lancar, normatif. Dan semoga majelis hukum, majelis terus para klien kami semuanya bisa bersabar untuk menjalankan proses hukum senormatif mungkin. Terima kasih. Nama saya Saifuddin. Saya berinvestasi di Kopjaskum itu mulai tahun 2015. Jumlah investasi saya adalah 15 juta. Nama saya Zul Fadli. Saya investasi di Kopjaskum ini sebesar 150 juta. Itu rata-rata, malah ada yang lebih ya. Tahun berapa, Pak? Itu kejadiannya tahun di 2015. 2015 ya? 2015 tepatnya. Nama saya Juli, ikut investasi di Kopjaskum akhir 2015 sebesar 100 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak yang terhormat, para awak media yang telah memberikan kesempatan pada saya. Saya adalah salah satu korban investasi Kopjaskum. Awalnya saya itu bukannya investasi, hanya seorang pendengar, melihat program-program dari Radio Muara ada koperasi. Saya ikut anggota koperasi dan notabene-nya uang koperasi saya tuh nggak bisa diambil investasi saya sama tabungan ada 120 juta, dan saya mengharap itikat baik kepada para tergugat ya untuk mengembalikan modal sama hasil investasi kami ya sesuai dengan perjanjian lah itu. Tahun berapa, Pak? Saya mulai jadi anggota koperasi itu tahun 2013-2014. Besar investasi 157 juta di Kopjaskum. Selama ini dijanjikan dapat penghasilan 3 kali lipat. Nama saya Sri Hairani. Saya ikut koperasi ini mulai tahun 2015. Investasi saya 110, dijanjikan untuk 3 kali lipatnya. Nama saya Suryono. Saya masuk anggota Kopjaskum sejak 2013. Dari pertama invest Jabon sampai sekarang belum ada hasilnya. Invest saya sebesar 243 juta rupiah pada tahun 2015 sampai sekarang kerugian saya 600 juta. Saya pengen cepat dikembali. Nilainya 600. Nama saya Bu Entin. Saya investasi dari tahun 2014. Saya awalnya cuman ya tergoda dengar-dengar di radio, ikut tabungan koperasi jasa hukum. Terus ada info-info, ada investasi ya. Yang saya 50 juta dari tahun 2014. 2014 ya. Nama saya Nur Jaman, ikut invest dari tahun 2015 sampai saat ini belum ada apa-apanya, belum ada pengembalian gitu. Berapa nilainya, Pak? Nilainya kurang lebih 200 jutaan. 200